Setiap dari kita punya mimpi. Mimpi untuk menjadi hebat, mampu memberikan kebermanfaatan untuk sesama, dan menjadi sosok yang luar biasa. Namun terkadang banyak keraguan untuk kita menentukan keputusan melalui rute manakah yang akan mengantarkannya. Kini kamu tak perlu ragu lagi. Universitas Kadiri akan mengantarkanmu meraih mimpi. Kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya berada di area yang nyaman, sejuk, dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda. Disinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter, kompeten, unggul, dan berdaya saing internasional. Sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980. Disinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan melalui 7 pilihan fakultas dengan 24 program studi unggulan untuk diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Hukum dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik. Fakultas Pertanian dengan program studi S1 Agroteknologi dan Agribisnis. Fakultas Ekonomi dengan program studi diantaranya S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan D4 Akuntansi Sektor Publik. Di Fakultas Ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP atau Certified Accurate Professional, sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Elektromedis. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan berbagai program studi diantaranya profesi bidan, nurse, dan apoteker, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Farmasi, D3, D4, dan S1 Kebidanan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, serta S2 Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi, program studi sarjana dan profesi, dilengkapi fasilitas canggih, lengkap, dan modern. Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri
Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara, serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, perkuliahan dengan dosen luar negeri, networking alumni di perusahaan dan instansi ternama, kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKM, rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau, SPP dan DPP bisa diangsur. Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM, di antaranya UKM Mapala, PSHT, olahraga, kerohanian Islam, UKM seni, resimen mahasiswa, Kristen Katolik, dan UKM PIK Korps Sukarela. Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi. Kamu juga akan dibantu di manakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya. Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center yang membantu mempersiapkan karirmu. Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penunjang baik akademik maupun non-akademik. Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya. Lebih dari 30.000 alumni membuktikannya. Beragam prestasi akademik dan non-akademik mewarnai setiap tahunnya. Kini tak perlu menunda lagi. Jalan untuk meraih mimpi sudah ada di sini, di Universitas Kadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, saya Muibatul Aziza. Saya Harindor Cahyanisi. Iya Mbak, siang hari ini jauh-jauh dari Surabaya Iya, ke Mbak. Jombang. Selamat Iya, datang terima kasih, di Kota Mbak Biba. Beriman Mbak. Iya. Gimana ini, mau pantun dulu? Boleh ya Mbak. Monggo. Pantun Jawa ya Mbak. Oh Oke. siap. Iya. Dua pantun ya. Tuku ketan, jumplai papat. Wah mantap. Mantap. Ono bakul jamu pas lagi lewat. Iya. Ayo pol konco, ojo pada sambat. Melu aku sekolah ning unik pasti mantap. Mantap. Iya. Satu lagi ya Mbak. Iya. Siji meneh. Siji meneh. Apa ya? Oh, yang khas Kediri aja Mbak. Oh iya. Tahu kuning, tahu Kediri. Oh, Tahu enak ini. digoreng, enak rasane. Pol Mbak. Universitas Kadiri wis teruji. Apa maneh dosene? Wow, Mantap, oke. Luar biasa. Terima Terus? kasih pantunnya Iya. Mbak. Iya Mbak, jajan dari Surabaya bawa pantun. Iya bawa pantun ya. Nah, Iya. hari ini kita mau bahas apa ya Mbak? Iya Mbak, bahas apa ya kira-kira Mbak? Apa yang mau kita bahas ya? Obrol santai tapi Mm-mm. tapi ada isinya. Iya betul Mbak Biba. Iya. Bagaimana kalau Kopi kita... tapi bermanfaat ya Mbak. Betul. Bagaimana kalau kita bahas ini Apa? Mbak Ari? Apa ya? Tentang evaluasi kebijakan publik. Boleh? Iya. Nah, Kebetulan kita lagi juga ngerjain tugas ya Mbak ya. Iya, ini apa Mata kuliah. bahasa Jawanya ngiras-ngirus. Oh iya, betul. Ngiras-ngirus. Ngiras-ngirus. Nah, Iya. untuk
evaluasi kebijakan publik kita ada 3 pendekatan ya Mbak Iya, Hari ya, betul. kalau nggak Iya. salah. Mm-mm. Yang pertama pendekatan semu, Iya. yang kedua formal, Betul. yang ketiga adalah keputusan teori. Ya betul. Ya. Kita bahas apa Mbak? Enaknya kebijakan apa yang mau kita kupas ini? Bagaimana kalau tentang PPDB Mbak? Boleh. Ini Ya. lagi Oke, setuju. hangat-hangatnya ini. Iya. Mm-mm. Kayaknya kemarin saya juga jadi korban ini. Oh, iya. Curhat, Sama, Mbak. curhat ya. Betul sekali Iya. sama. Kalau di PPDB itu kan kebijakan penerimaan sistem zonasi ya Mbak. Iya Itu betul. di Permendikbudnya kalau tidak salah nomor 17 tahun 2017. Oh, Itu iya, tentang iya. sistem zonasi. Di situ ada Mbak di Permendikbud itu. Iya. Iya, kita Terus, lanjut Mbak iya. tentang kebijakan Kebijakan. tersebut. Kira-kira aturan mainnya itu sebenarnya seperti apa toh Mbak? Iya. Terutama pada level SMP dan SMA Iya, itu. Mbak. makanya. Ya itu yang nanti kita kupas ya Mbak ya. Mm-mm. Pengalaman saya sendiri, jadi anak saya 3 tuh Mbak, daftar SMP, gak ada yang bisa zonasi. Oh begitu. Iya. Padahal di situ ada jalur afirmasi. Afirmasi pun itu juga kita cuma terbatas, nggak bisa sebanyak itu, artinya kita nggak bisa masuk. Terus kendalanya di mana kira-kira? Ya nanti kendalanya kita tuh apa ya, kayak karena apa ya, sistemnya kita tuh nggak bisa multi, yang kita tahu kan cuma jarak ya Mbak ya. Jadi kemampuan anak itu nanti dampaknya itu juga satu kelas itu juga susah, nanti banyak juga yang campur aduk di situ. Ya, sepertinya Jadi ini nggak kita tes akademik. Iya betul. Kebijakan pemerintah kan nggak mengambil anaknya harus dites dulu, enggak kan, yang diambil zonasi. Itu juga nanti kendalanya anak itu juga akan malas. Aku mikir saya pasti diterima gitu loh Mbak. Begitu. Iya. Memang tujuan utama di launchingnya kebijakan zonasi itu kan untuk apa? Agar tidak ada sekolah favorit kalau Iya, nggak salah betul. seperti itu ya Mbak Iya. ya. Kalau di sistem di poin positifnya sih pemerataan ya Mbak. Betul, Pemerataan. betul. Terus nanti tidak akan ada diskriminasi. Betul. Tapi di dampak negatifnya juga pasti ada. Oh, begitu. Iya. Dan sepertinya ini kita terutama kita yang wali murid ini ya. Iya, betul. Sepertinya masih sangat awam tentang sistem zonasi ini. Iya, Kurang betul. lebih seperti itu Iya. ya. Iya Itu betul. nanti langkahnya seperti apa ya Mbak? Agar kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini lebih dalam rangka implementasinya lebih mengena dan sesuai sasaran begitu. Ya kalau bisa kita sarankan sih kepada Ya. pembuat kebijakan ya Mbak. Jadi ya gimana bisanya, itu kan biasanya kan dimanfaatkan oleh oknum. Ada sih kalau implementasi tadi kan dampak positifnya sudah ada, tapi ada dampak negatifnya yang akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti menjual bangku kayak gitu loh Mbak. Kan kita pengen sekolah di situ, terus kita bisa zonasi, akhirnya apa? Kita mau cari orang yang bisa memanipulasi kata, terus misalnya orang tidak mampu membuat surat keterangan SKTM palsu kayak gitu-gitu Mbak. Jadi kalau bisa kita meminimalisir seperti itu, penjualan bangku itu kalau bisa ditiadakan. Jadi kita harus mengusulkan ke pembuat kebijakan tersebut, ke pembuat kebijakan yang di atas sana gitu loh Mbak. Itu berarti harus ada semacam koordinasi atau Iya. mungkin semacam dari antara Kementerian Pendidikan Iya, Kementerian dengan Pendidikan. kementerian lain yang Kemendagri mungkin ya bisa betul. kolaborasi, bisa menyampaikan betul. keluhan, evaluasi itu digali apa sih kendala di mana Iya. nanti untuk kemajuan, untuk perbaikan ke depan. sistem Jadi zonasi. mungkin nanti data atau persyaratan yang Iya. diupload untuk persyaratan PPDB itu betul. lebih akurat dan lebih sesuai. Iya. Otomatis juga nanti akhirnya lebih tepat sasaran. Iya, betul, Mbak. Jadi pengimplementasiannya itu sesuai dengan tujuan betul. dari adanya kebijakan itu sendiri. Terus pada saat mungkin siswa diterima, itu mungkin akan
ada tes tersendiri khusus untuk akademiknya. Kalau boleh saran, karena kan zonasi kan mana siswa yang ini pure kan satu kelas dia nggak tahu oh ini dia superior atau dia IQ-nya di bawah, itu kan nggak tahu. Betul. Jadi alangkah baiknya ada tes akademik. Jadi nanti akan tahu oh ternyata dia tuh superior, nanti dia matanya di sini. Nanti kalau misalnya anaknya terlalu malas jadi satu, jadi akan mempengaruhi sistem belajar mengajar. Gitu, Mbak. Mungkin mutu pendidikannya itu akan bisa tercapai kalau kita melihat, kalau misalnya kita bisa memilah itu ya Mbak ya. Gitu. Jadi menurut Mbak Hari dampak positifnya apa ya? Dampak positifnya kan bisa pemerataan Donasi. tadi, yang mengurangi tidak ada diskriminatif tadi. Iya, tujuan utama Tujuan sebenarnya pemerintah itu itu. sebenarnya bagus, Iya. cuman yang kadang dimanfaatkan oleh oknum tadi itu Mbak. Oke. Kita juga susah. Kemarin aja saya zonasi, padahal saya jaraknya 1 kilo lebih, tapi nggak bisa karena terbatas. Yang diambil malah diperkecil lagi. Iya. Iya, seperti itu Mbak. Iya. Cukup lah. Iya, oke. Oke. Demikian obrolan singkat santai Iya. kami pada siang hari ini. Kurang lebihnya Kami mohon mohon maaf. maaf dan semuanya atas keterbatasan pengetahuan Iya. kami dan saran untuk perbaikan kami tunggu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.